Tadi sudah dijelaskan, tapi kita jelaskan kembali. Kalau kita sampaikan pemuda, jawabnya Speed Smart Solid KNPI 1 Indonesia Maju. Kita coba ya. Pemuda Speed Smart Solid KNPI 1 Indonesia Maju. Itu dong. Namanya kita pemuda harus serang ya. Pemuda sekarang itu kata Ketua Rija Husni Siregar nggak boleh cengeng, nggak boleh merengek-merengek. Baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, di mana pada hari ke-10 di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesempatan, dan kita diberikan waktu untuk bersilaturahim, menunjukkan bahwasanya solidaritas pemuda Medan, Kecamatan Medan Timur itu masih ada dan masih berwarna. Selawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah uswatul hasanah, contoh atau suri tauladan yang baik kepada kita. Dan apabila kita benar-benar melaksanakan sunnah-sunnahnya, dijamin kita masuk surga, dijamin. Positif itu, gak nego-nego. Berhubung ini kita dalam suasana Ramadan, agak-agak ceramah lagi sedikit. Walaupun katanya tadi sambutan dari ketua perwakilan mewakili ketua DPD KNPI Kota Medan, tadi Bung Rija Husni Siregar ada acara keluarga, beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa berhadir bersama kita. Kawan-kawan pemuda Medan Timur yang kami banggakan dan sangat kami muliakan, Sophia. Ini adalah bulan berkah. Kita semua paham, jangan sampai acara ini hanya acara seremonial biasa. Jangan sampai acara yang begitu luar biasa ini hasilnya biasa-biasa saja. Tapi pada momen silaturahim malam ini adalah momen silaturahim di Ramadan. Mari kita ciptakan momen ini atau saat ini adalah momen menyatukan hati pemuda-pemudi yang ada di Medan Timur ini. Karena apa? Pemuda-pemudi yang ada di Medan Timur ini adalah yang menentukan arah dan kebijakan di Medan Timur ini. Perlu saudara-saudara pahami, kita jangan hanya bawa-bawa atribut, kita bawa embel-embel kita, tapi berikanlah warna yang positif untuk kemajuan Medan Timur. Sama juga Mustam kemarin. Saya bukan lahir di Medan Timur, tapi saya lama di Medan Timur. Tapi bukan seperti sekarang. Saya tinggal di Sidoarjo nomor 35. Ada kantor sekarang, kantor Infocom namanya. Saya hampir 4 tahun jadi tukang sapu di situ. Jam 5 udah harus bangun, jadi saya tukang sapu. Siang saya pergi kuliah, kampus saya ini. Saya bukan siapa-siapa dulu kawan-kawan. Saya beranjak dari orang susah. Tapi sekarang juga masih susah perasaan saya. Tapi karena mungkin kurang syukur. Saya tinggal di Sidoarjo itu hampir 4 tahun. Pagi nyapu, kadang-kadang siang kalau lagi libur saya kuli bangunan. Saya ini seorang kuli bangunan. Kalau ada di sini kuli bangunan, ayo kita tes. Lebih rapi siapa pasang batu bata, lebih cepat siapa? Saya siap. Itu menandakan saya itu memang dulu bukan siapa-siapa, sahabat-sahabat. Jadi saya dalam kesempatan ini mengharapkan peran aktif pemuda Medan Timur itu. Jangan sampai ada lagi di bawah koordinator KNPI yang kita anggap KNPI itu adalah komite yang menaungi seluruh OKI dan OKP. Jangan lagi kita terkenal dengan proposal-proposal itu. Pemuda itu kita semua tahu. Apa pemuda itu? Agent of change. Agen perubahan yang menentukan kebaikan dan kemaslahatan Medan Timur ini terletak di tangan pemuda. Apa kata Soekarno? Berikan aku 10 pemuda, akan
mengguncang dunia katanya. Kita banyak lebih dari 10 ini. Apa yang bisa kita buat untuk kebaikan Medan Timur, sahabat-sahabat? Sedikit, saya akan sedikit karena kita di suasana bulan Ramadan bercerita tentang satu ayat Al-Baqarah ayat 184. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita satu ayat aja, enggak usah panjang-panjang. Nanti lupa itu. Satu ayat saja. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Karena dalam suasana yang sering kita dengar kita di suasana bulan Ramadan ini Allah menyampaikan dalam ayat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua kita dengar itu setiap bulan Ramadan pasti ayat-ayat itu dibacakan. Tapi inti dari ayat itu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuan daripada ayat itu di ujung ayat disampaikan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan dari hidup ini kawan-kawan hanya satu, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Kalau cerita hidup ini tak ada jaminan besok pagi kita hidup ini kawan-kawan. Tak ada jaminan besok pagi atau nanti jam 12 malam kita masih hidup. Tapi kadang-kadang dalam hati ini masih abai akan perintah-perintah yang jelas perintah dari Allah itu. Memang berat kalau untuk merubah memulai itu berat. Saya juga bukan orang baik, tapi saya ingin menjadi orang yang baik. Dan tadi saya bacakan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam ujung itu ada satu bahasa yang sangat bagus buat kita, wa ulaika humul muflihun. Dan semoga kita menjadi orang yang beruntung. Beruntung di mana? Beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ada sebagian di antara kamu katanya wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Kita berfokus kepada kalimat wa yanhauna 'anil munkar. Inilah pekerjaan yang sangat sulit, apalagi pekerjaan pemuda sekarang. Mencegah kepada munkar. Kalau menyuruh yang baik gampang itu. Ketua mall, ayo sholat dok. Ketua putra, jangan mentang-mentang ketua PPM nanti nggak dihisap di mobil lahir, dihisap malah lebih kuat pukulannya. Apa kali kerja kau rupanya PPM kata malaikat? Tang itu. Gak ada dimandi-mandikan, jangan karena komentar-komentar sekjen KNPI ada dispensasi dari malaikat. Gak ada lagi. Di sana gak mampu, gak ada lobby-lobby kawan-kawan. Gak ada lobby-lobby. Salah tang. Jadi pesan tadi kalau menyuruh kepada yang baik itu semua kita bisa ini. Ayo buka puasa bersama, sedekah, bagus. Kan enak itu. Tapi beban kita yang paling berat wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat munkar ini. Inilah beban yang paling berat, beban pemuda sekarang. Kita semua udah tahu ini, Sumatera Utara predikat nomor 1 narkoba, benar nggak? Seluruh Indonesia, Sumatera Utara predikat nomor 1 narkoba. Kalau predikat nomor 1 paling bagus baca Quran masih ketawa kita kan? Ini predikat nomor 1 narkoba. Nah ini beban siapa? Ini adalah beban kita pemuda-pemudi, khususnya kita nggak usah kaji dulu di kecamatan yang lain. Sudahkah kita meyakini Medan Timur ini bebas dari peredaran narkoba? Sudahkah kita yakin kader-kader KNPI bebas dari narkoba? Kalau ada kader-kader KNPI yang ketahuan kedapatan memakai narkoba, saya pastikan kami cabut SK-nya. Dan KNPI ini harus menyempatkan kepada OKI-OKD yang ada di bawah kita, yang ada dalam gabungan kita. Sahabat-sahabat, disinilah beban mental, beban moral kita sebagai pemuda yang paling susah.
wa yanhauna 'anil munkar. Kalau besok rame-rame kita atau misalnya kita gerakkan satu lingkungan bebas narkoba, yang gerakkan itu besok udah kena lempari rumahnya itu, yakin nggak? Pasti kan? Siapa kali rumahnya, apa kali jawatan sekjen KMP itu di Medan ini kok pandai-pandai pula membar-barkan narkoba. Tapi kita yakin nggak? Kita tahu itu salah. Kenapa kita tidak mencoba untuk wayanhauna 'anil munkar? Coba tunjuk tangan. Ada nggak yang nggak yakin yang hadir di sini dengan ayat-ayat Al-Quran? Ada nggak yang nggak yakin dengan ayat-ayat Al-Quran? Nggak ada kita yang nggak yakin. Kita hakul yakin malah. Tapi dalam implementasi, dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, na'udzubillah, sangat berat. Sangat berat. Nabi Muhammad, semua nggak ada kita yang nggak mendengar, yang mengetahui gelar Nabi Muhammad. Apa tugas Nabi Muhammad? Tugas Nabi Muhammad itu adalah, ya Nabi Muhammad, tidak kami utus engkau ke permukaan bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak. Inilah tugas kita sekarang ini. Akhlak kawan-kawan itu sekarang sudah mulai rusak. Beginilah kalau saya agak dikasih panggung, agak lama dia, tapi berhubung udah mulai mengaji nanti, apa pula sekjen itu kok banyak kali cakap mengatakan. Tapi mari kawan-kawan kita ambil intisari dari ayat yang saya bacakan tadi di Al-Baqarah ayat 104 tadi. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu saja. Kita tunjukkan dulu, semoga kita menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita seluruh pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Medan Timur ini, mari memberikan warna-warna positif untuk seluruh aspek-aspek pembangunan dan kehidupan yang ada di Medan Timur ini. Mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada di Medan Timur ini, sahabat-sahabat. Masih banyak, belum terlambat ini. Ada peribahasa juga kita harus tahu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mulailah kita pelan-pelan dari diri kita dulu. Janganlah pula kita besok bubarkan orang yang lagi nyabu, kita narik juga di belakang. Kita bicara jangan lagi ada narkoba, jangan lagi ada, kita tiba-tiba ngelap kaca juga di kamar sendiri-sendiri. Tapi kita juga harus memahami, jadi mulai dari diri kita. Ku ampusakum wa ahlikum naron, katanya. Pelihara diri kamu dulu, kata Tuhan itu. Pelihara diri kamu, keluargamu, baru nanti kalau bisa di lingkungan kita dari api neraka. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, sedikit-sedikit tausiah, tapi ini bentuk motivasi kepada kita bahwasanya kita harus ciptakan pemuda-pemudi Medan Timur itu masih bisa memberikan warna yang positif untuk Kecamatan Medan Timur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.